Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ustadzah Umi Hani Asarwastuti pada mata pelajaran IPS kelas 8 semester 2. Oke, kita membahas materi yang terakhir dari pelajaran IPS pada semester 2 ini, yaitu tentang peranan organisasi dalam pergerakan nasional. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, mengidentifikasi organisasi-organisasi yang tumbuh pada masa pergerakan atau pada masa pembentukan, ya maaf. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi organisasi-organisasi yang tumbuh pada masa radikal. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi organisasi-organisasi yang tumbuh pada masa kooperatif. Oke, kita lanjut dengan pengertian apa sih yang dimaksud dengan pergerakan nasional. Pergerakan nasional adalah gerakan perjuangan nasional untuk melepaskan diri dari ikatan kekuatan asing, serta memperbaiki kesejahteraan rakyat dan mencapai kemerdekaan bangsa. Oke, faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya nasionalisme di Indonesia ada dua, yaitu yang pertama faktor intern atau faktor dari dalam negeri, yang kedua adalah faktor ekstern atau faktor dari luar negeri. Kita mulai dengan yang pertama, yaitu faktor intern atau faktor dalam negeri. Yaitu yang pertama, kenangan kejayaan akan masa lampau, ya. Pada waktu kita sangat menderita dijajah oleh bangsa asing, maka kita terkenang bahwa dulu kita adalah bangsa yang sangat terkenal di Asia Tenggara dengan berkembangnya kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Majapahit, sehingga ingin kembali ke masa itu. Yang kedua, perasaan senasib dan sepenanggungan yang sangat menderita, kita sangat lama dijajah oleh berbagai bangsa asing. Kemudian yang tiga, munculnya golongan terpelajar yang akhirnya membangkitkan nasionalisme, membangkitkan tumbuhnya nasionalisme bangsa Indonesia untuk lepas dari penjajahan. Lanjut, yang kedua yaitu faktor ekstern atau faktor dari luar negeri. Yang pertama yaitu kemenangan Jepang atas Rusia 1904 sampai 1905 menyadarkan bangsa Indonesia ternyata bangsa Asia bisa menang perang melawan bangsa kulit putih. Yang kedua, munculnya pergerakan nasional di berbagai negara menginspirasi Indonesia untuk melakukan pergerakan nasional untuk melawan penjajah. Ya, contohnya di India ada tokoh yang bernama Pandit Jawaharlal Nehru dan Mahatma Gandhi yang melawan kolonialisme Inggris. Kemudian di Filipina ada Yos Rizal melawan kolonialisme Spanyol dan Amerika. Di Cina ada Dr. Sun Yat-sen yang melawan monarki yang terakhir, ya, Kaisar Puyi. Kemudian di Turki ada Mustafa Kemal Pasha atau Kemal Atatürk yang melawan raja yang sangat lemah pada waktu itu. Kemudian di Mesir juga muncul tokoh Gamal Abdul Nasser, ya. Oke, tahapan pergerakan nasional Indonesia meliputi 3 tahap. Yang pertama yaitu tahap awal pergerakan tahun 1908 sampai 1920. Ini sering juga disebut masa pembentukan. Yang kedua, tahap nasionalisme radikal atau bersifat keras terhadap pemerintah kolonialisme, yaitu pada tahun 1920 sampai 1930. Kemudian yang ketiga, tahap nasionalisme moderat atau kooperatif 1930 sampai 1942. Jadi masa ini kita lebih mau bekerja sama dengan kolonialisme, tapi tujuannya tetap sama, yaitu ingin merdeka. Kita mulai dengan organisasi pada tahap awal pergerakan atau sering juga disebut organisasi pada masa pembentukan. Apa sih ciri-cirinya? Ya, yang pertama yaitu bersifat etnik atau kedaerahan, berarti belum bersifat nasional, hanya bersifat kedaerahan atau satu wilayah saja. Yang kedua, hanya bergerak di bidang pendidikan, sosial, ekonomi, dan agama. Yang ketiga, belum bergerak di bidang politik. Organisasi yang pertama berdiri pada masa pergerakan adalah Budi Utomo.
Ya, didirikan di Jakarta tanggal 20 Mei 1908. Pencetus atau perintisnya adalah Dr. Wahidin Sudirohusodo. Ini makamnya ada di Sleman, Jalan Magelang sana ya. Ketuanya adalah Dr. Sutomo. Tujuannya mengangkat derajat bangsa Indonesia agar sejajar dengan bangsa lain. Riwayat partai atau jalannya organisasi pada tahun 1915 mulai bergerak di bidang politik dengan cara masuk Volksraad atau parlemennya milik Belanda. Pada tahun 1929 bergabung dengan PPPKI. Nanti kita bahas pada masa organisasi moderat. Tahun 1935 bergabung dengan PBI atau Persatuan Bangsa Indonesia atau Partai Bangsa Indonesia. Saya lupa, nanti kita lihat. Dan pada tahun yang sama akhirnya berfusi. Apa artinya berfusi? Yaitu melebur menjadi Parindra atau Partai Indonesia Raya. Inilah tokoh Budi Utomo, yaitu yang di samping kiri adalah fotonya Dr. Wahidin Sudirohusodo yang sebagai pencetus berdirinya Budi Utomo, dan yang samping kanan adalah Dr. Sutomo yang menjabat sebagai Ketua Budi Utomo. Organisasi pada masa pergerakan yang kedua adalah Sarekat Islam. Ya, awal berdirinya namanya belum Sarekat Islam, tapi bernama Sarekat Dagang Islam atau SDI. Didirikan di Solo tanggal 11 September 1909. Ketuanya adalah Raden Mas Tirto Adisuryo. Tujuan SDI adalah yang pertama, tujuan organisasi ini ya, membela kepentingan pedagang Islam dari ancaman dominasi pedagang Cina. Yang kedua, meningkatkan pengamalan ajaran Islam di antara para anggotanya. Jadi kalau yang ini tujuannya masih berkutat pada ekonomi dan agama Islam, sedangkan Budi Utomo tadi lebih bergerak pada bidang sosial dan pendidikan. Oke, SDI kemudian akhirnya pada tahun 1911 berubah dengan nama Sarekat Islam. Ya, berdirinya di Solo perubahan ini pada tahun 1911. Ketuanya sudah berubah menjadi Haji Saman Hudi. Nah, tujuannya sudah berbeda juga pada waktu bernama SDI. Inilah tujuannya. Yang pertama yaitu mengembangkan jiwa dagang, yang kedua membantu anggota yang mengalami kesulitan dalam bidang usaha, yang ketiga memajukan pengajaran bagi bangsa Indonesia, yang keempat memperbaiki pendapat-pendapat yang keliru mengenai ajaran Islam, yang kelima hidup menurut perintah agama. Ya, inilah wajah tokoh Sarekat Islam. Yang sebelah kiri adalah Raden Mas Tirto Adisuryo, pendiri SDI atau ketua SDI pada waktu itu. Kemudian yang ketua Sarekat Islam adalah Haji Saman Hudi, adalah foto yang di sebelah kanan. Oke, riwayat partai atau berjalannya partai. Yang pertama, pada tahun 1913, Belanda membuat peraturan bahwa cabang-cabang Serikat Islam harus berdiri sendiri. Jadi pada waktu itu Belanda ketakutan Serikat Islam berkembang di berbagai kota dan menjadi organisasi yang sangat besar. Dan ini dikhawatirkan oleh Belanda nantinya menjadi peluru untuk melawan Belanda, maka dibuat aturan bahwa cabang SI harus berdiri sendiri sehingga ini divide et impera. Pada tahun 1916 melangsungkan Kongres Nasional yang pertama di Bandung. Kemudian tahun 1917 Sarekat Islam pecah menjadi dua. Ya, karena disusupi oleh anggota Partai Komunis Indonesia. Sebetulnya belum Partai Komunis Indonesia, ya. Anggota dari Sneflit ya, Sneflit atau jadi Partai Sosialis pada waktu itu. Yang pertama menjadi Serikat Islam Putih dipimpin oleh HOS Cokro Aminoto. Yang kedua Serikat Islam Merah yang dipimpin oleh Semaun, Alimin Darsono, dan Tan Malaka. Akhirnya pada tahun 1921 SI Merah memisahkan diri dan membentuk Sarekat Rakyat. Kemudian akhirnya bergabung
ke dalam Partai Komunis Indonesia bersama ISDV ya. ISDV ini anggotanya ini Semaun, Alimin, Darsono, dan Tan Malaka ini anggota ISDV. ISDV itu Partai Nasionalis, Partai Sosialis atau Komunis yang didirikan oleh Sneflit, tetapi ternyata tidak mendapat sambutan rakyat, tidak berkembang anggotanya, maka kemudian dia menyusupkan anggota-anggotanya ke dalam partai-partai besar untuk merekrut anggota dari dalam partai, menggerogoti dari dalam, dan berhasil. Serikat Islam pecah menjadi dua. Kemudian pada bulan Februari 1923, Serikat Islam berubah menjadi Partai Serikat Islam. Pada tahun 1929, Partai Serikat Islam akhirnya berubah menjadi PSII atau Partai Serikat Islam Indonesia. Ya, inilah wajah tokoh ISDV yang diselundupkan ke dalam Serikat Islam, yaitu Semaun. Ya, akhirnya dia memecahkan diri menjadi Serikat Islam Merah, kemudian menjadi Serikat Rakyat, kemudian bergabung ke dalam Partai Komunis Indonesia. Kemudian Serikat Islam Putih akhirnya dipimpin oleh HOS Cokro Aminoto. Ini adalah foto yang samping kanan. Ya, organisasi pada masa pergerakan awal yang ketiga adalah Indise Partij. Ya, didirikan di Bandung tanggal 25 Desember 1912. Pendirinya sering disebut tiga serangkai ya. Yang pertama namanya Edward Dowes-Dekker, yang kedua adalah Dr. Cipto Mangunkusumo, yang ketiga adalah Dr. Suwardi Suryaningrat yang juga terkenal dengan nama Ki Hajar Dewantoro. Tujuan dari partai Indise Partij ini adalah yang pertama menumbuhkan dan meningkatkan jiwa persatuan semua golongan. Yang kedua, memajukan tanah air dilandasi jiwa nasional. Yang ketiga, mempersiapkan kehidupan rakyat yang merdeka. Semboyan partai adalah Hindia for Hindia, artinya orang yang lahir dan hidup di bumi Hindia, walaupun dia orang asing atau orang luar, tetap boleh ikut organisasi Indise Partij. Indise Partij dianggap sebagai organisasi yang pertama yang bercorak nasionalisme dan bercita-cita mencapai Indonesia merdeka. Pada tahun 1913, Indise Partij dinyatakan sebagai organisasi terlarang akibat tulisan Dr. Suwardi Suryaningrat yang berjudul Andaikan Aku Seorang Belanda sebagai reaksi terhadap peringatan 100 tahun kemerdekaan Belanda dari penjajahan Prancis. Jadi pada waktu itu Belanda meminta bantuan sumbangan dana dari rakyat untuk memperingati kemerdekaan Belanda yang ke-100 dari penjajahan Prancis. Maka kemudian disindir oleh Dr. Suwardi Suryaningrat, Belanda sendiri kan menjajah Indonesia. Nah, akhirnya akibat dari tulisan itu, ketiga tokoh dari Indise Partij atau IP ini kemudian dibuang ke negeri Belanda. Ya, ini adalah foto dari tiga serangkai. Yang paling kiri ini adalah Ki Hajar Dewantoro atau Dr. Suwardi Suryaningrat, pendiri perguruan Taman Siswa. Yang tengah adalah Edward Dowes-Dekker, yang paling kanan adalah Dr. Cipto Mangunkusumo. Oke, organisasi yang keempat adalah ISDV, Indische Sociaal Democratische Vereniging. Nah, tadi sudah saya bilang, ini adalah organisasi yang didirikan oleh Sneflit di Semarang pada tahun 1914. Azasnya adalah sosialisme. Ini adalah dasar dari komunisme yang ada di Indonesia. Gerakannya yaitu karena organisasi ini tidak laku di pasaran atau orang-orang tidak tertarik untuk ikut bergabung dalam ISDV, maka kemudian dia melakukan perembesan atau infiltrasi ke partai-partai besar yang lain untuk mengembangkan pengaruhnya dan memperoleh pengikut dengan menggerogoti anggota partai di dalamnya. Nah, seperti tadi, Serikat Islam berhasil dipecah jadi dua. Ya, inilah wajah Sneflit, orang Belanda yang mendirikan ISDV.
Ya, kita lanjut pada organisasi yang tumbuh pada masa nasionalisme radikal. Tadi pada tahun 20 sampai dengan 35 kalau tidak salah. Ya, apa sih ciri-ciri organisasi yang tumbuh pada masa nasionalisme radikal? Yang pertama bersifat keras atau radikal terhadap Belanda atau penjajah. Yang kedua tidak mau bekerja sama dengan pemerintah Belanda atau non-kooperatif. Yang ketiga bergerak di bidang politik, terang-terangan bergerak di bidang politik. Yang keempat juga terang-terangan memperjuangkan Indonesia merdeka. Organisasi yang tumbuh pada masa radikal ini yang pertama adalah Perhimpunan Indonesia. Pada awal berdiri bernama Indische Vereniging. Berdiri pada tahun 1908, ketuanya namanya Sutan Kasayangan. Tujuannya adalah mensejahterakan para anggotanya yang ada di negeri Belanda. Jadi PI atau Perhimpunan Indonesia ini berdiri di Belanda ya. Kemudian berubah menjadi Indonesische Vereniging. Jadi ingin memasukkan nama Indonesia pada organisasinya, maka dari Indische Vereniging menjadi Indonesische Vereniging pada tahun 1922. Kemudian menerbitkan koran yang bernama Hindia Putra. Oke, pada tahun 1924 berubah menjadi Perhimpunan Indonesia. Tujuannya juga berubah, yaitu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ketuanya Raden Iwa Kusuma Sumantri, tetapi di Indonesia lebih terkenal tokohnya adalah Muhammad Hatta. Ya, caranya melaksanakan masa aksi nasional dan percaya pada kekuatan sendiri. Ya, jadi dia ikut pada organisasi atau kongres-kongres internasional dengan cara memperjuangkan Indonesia. Korannya berubah dari Hindia Putra menjadi Indonesia Merdeka. Kemudian pada tahun 1927 mereka bergabung dengan Partai Nasional Indonesia. Kegiatan Perhimpunan Indonesia pada tahun 1926 sampai 1927 adalah dengan menghadiri Kongres Internasional untuk menarik simpati dunia internasional, antara lain Kongres Liga Demokrasi Internasional bulan Agustus 26 di Paris, Prancis. Kemudian Kongres Liga Anti Kolonial bulan Februari di Brussels, Belgia. Ya, ini yang menghadiri Muhammad Hatta, maka Perhimpunan Indonesia, tokohnya yang terkenal adalah Muhammad Hatta, walaupun ketuanya adalah Iwa Kusuma Sumantri. Akhirnya Dr. Andes Muhammad Hatta ditangkap, kemudian dituntut di pengadilan Den Haag pada tahun 1928, dan pada sidang pembelaannya itu pidato pembelaannya berjudul Indonesia Merdeka. Lanjut. Partai Nasional Indonesia atau PNI didirikan di Bandung 4 Juli 1927. Ketuanya adalah Insinyur Soekarno. Tujuannya yaitu mencapai Indonesia merdeka yang dilakukan atas usaha sendiri. Asasnya Marhainisme. Marhainisme adalah ciptaan Insinyur Soekarno, yaitu gabungan dari paham nasionalisme dan sosialisme. Ya, kemudian pada tanggal 18 Desember 1927, Partai Nasional Indonesia berhasil menggabungkan semua partai-partai yang ada di Indonesia ke dalam permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia atau yang disebut PPPKI. Tadi sudah kesebut pada waktu riwayat partai di Budi Utomo. Ya, pada tanggal 29 Desember 1929, Belanda menangkap Insinyur Soekarno dan kawan-kawan dengan tuduhan bahwa PNI akan mengadakan pemberontakan terhadap pemerintahan Belanda. Insinyur Soekarno akhirnya dipenjarakan di penjara Sukamiskin, Bandung. Pidato pembelaannya terkenal dengan nama Indonesia Menggugat.
Pada tanggal 25 April 1931, Partai Nasional Indonesia akhirnya dibubarkan oleh Insinyur Soekarno karena pertimbangan keselamatan bagi anggotanya, sehingga PNI akhirnya pecah jadi dua. Yang pertama namanya Partai Indonesia atau Partindo, pimpinan Sartono, dan kemudian yang kedua adalah PNI baru, pimpinan Muhammad Hatta. Yang ketiga adalah Partai Komunis Indonesia atau PKI. Didirikan di Semarang tanggal 23 Mei 1920. Anggotanya adalah gabungan dari anggota ISDV dan Syarikat Islam Merah yang kemudian keluar dari Serikat Islam dan berubah nama menjadi Syarikat Rakyat. Tujuannya dari PKI ini adalah melaksanakan garis politik yang ditetapkan komunisme internasional dengan cara mengusir penjajah Belanda dan mendirikan negara komunis Indonesia. Pada tanggal 13 November 1926, PKI mulai mengadakan pemberontakan terhadap Belanda di Jakarta, di Jawa Barat, di Jawa Tengah, di Jawa Timur, di bawah pimpinan Musso dan Alimin. Kemudian pada tanggal 1 November 1927, PKI mengadakan pemberontakan di Sumatera Barat. Kemudian sejak tahun 1927, PKI akhirnya dinyatakan sebagai partai terlarang oleh Belanda dan pemimpinnya Musso dan Alimin akhirnya melarikan diri ke Filipina dan mendirikan PARI atau Partai Republik Indonesia di Pengasingan. Ya, tahap yang ketiga dari tumbuhnya pergerakan di Indonesia atau organisasi yang di Indonesia adalah tahap nasionalisme moderat. Apa sih ciri-ciri organisasi yang tumbuh pada tahap nasionalisme moderat? Yang pertama yaitu mau bekerja sama dengan Belanda atau bersikap kooperatif terhadap Belanda. Yang kedua, bersikap lunak terhadap Belanda. Yang ketiga, lebih mementingkan kesejahteraan rakyat lebih dulu, baru kemudian memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Apa sih penyebab perubahan sikap partai tersebut terhadap Belanda yang tadinya bersikap keras kemudian kok bersikap lunak? Yang pertama, karena tindakan pemerintah Belanda yang semakin keras terhadap partai-partai yang ada. Contohnya adalah PKI dibubarkan, kemudian ketuanya melarikan diri, PNI, ketuanya akhirnya ditangkap, kemudian PI juga Muhammad Hatta ditangkap. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, terjadi krisis ekonomi. Yang ini sangat mempengaruhi keadaan ekonomi pemerintah sekaligus keuangan dari pergerakan nasional. Organisasi yang muncul pada masa moderat yang pertama adalah Persatuan Bangsa Indonesia atau PBI. Ya, ini didirikan di Surabaya pada bulan November 1930. Anggotanya adalah gabungan antara Indonesia Study Club Surabaya, Sarekat Madura, dan Budi Utomo. Kemudian ketuanya adalah Dr. Sutomo, Ketua Budi Utomo. Tokoh pendirinya yang terkenal di sini adalah Dr. Sutomo dan Mr. Sartono. Tujuan dari PBI adalah menyempurnakan derajat bangsa Indonesia dan tanah air Indonesia berdasarkan kebangsaan Indonesia yang pada hakikatnya mencapai Indonesia merdeka. Yang kedua adalah PPPKI. Tadi yang mendirikan adalah Insinyur Soekarno yang menggabungkan seluruh organisasi-organisasi yang ada ke dalam PPPKI. Ya, didirikan pada tanggal 12 Desember 1927, ketuanya Insinyur Soekarno, tujuannya mencapai Indonesia merdeka. Oke, organisasi yang ketiga pada masa moderat adalah Parindra. Ya, didirikan di Solo bulan April tahun 1935. Tujuan dari organisasi Parindra adalah mencapai Indonesia Raya. Ketuanya Dr. Sutomo, kegiatan partainya pada tanggal 15 Juli 1936 mengajukan petisi Sutarjo kepada Belanda melalui Volksraad.
agar Indonesia diberi pemerintahan sendiri atau otonomi secara berangsur-angsur selama 10 tahun. Akan tetapi, petisi ini ditolak oleh Belanda. Oke, kemudian kegiatan partai yaitu mendirikan perkumpulan pemuda Suryawirawan, meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan mendirikan Rukun Tani Indonesia, Rukun Pelayaran Indonesia, Bank Nasional di Surabaya. Kemudian menganjurkan swadesi atau memakai barang produksi sendiri. Lanjut yang ke 5 ya, atau yang keempat tadi ya, adalah Gerindo atau Gerakan Rakyat Indonesia. Ini berdiri di Jakarta tanggal 24 Mei 1937. Ketuanya adalah Dr. A.K. Ghani, tujuannya mencapai Indonesia merdeka. Organisasi selanjutnya adalah GAPI, Gabungan Politik Indonesia, didirikan pada bulan Mei 1939. Tokohnya adalah Muhammad Husni Tamrin. Tujuannya adalah Indonesia berparlemen. Alasan dibentuk GAPI adalah yang pertama karena petisi Sutarjo ditolak oleh pemerintah Belanda. Yang kedua, Belanda kurang memperhatikan kepentingan bangsa Indonesia. Yang ketiga, situasi dunia makin gawat dengan munculnya paham fasisme. Tuntutan GAPI kepada Belanda adalah yang pertama Indonesia berparlemen yang sesungguhnya. Yang kedua pemakaian bahasa Indonesia ke dalam Volksraad. Yang ketiga perubahan kata Inlander menjadi Indonesia. 4. Penghapusan diskriminasi. Untuk menanggapi tuntutan GAPI ini, Belanda kemudian membentuk Komisi Visman. Ya. Oke, kita lanjut dengan materi baru yaitu pembentukan identitas kebangsaan. Jadi setelah partai-partai terbentuk, akhirnya keluarlah manifesto politik. Apa sih manifesto politik? Yaitu suatu pernyataan terbuka tentang tujuan dan pandangan seseorang atau suatu kelompok terhadap masalah negara. Yang menyampaikan manifesto politik adalah Perhimpunan Indonesia di majalah Hindia Putra. Oke, sampai di sini materi kita. Tetap semangat ya di masa pandemi ini. Kerjakan ya tugas-tugas yang sudah diberikan oleh para guru ya, sehingga nilai rapotmu tidak jelek atau bagus pada kenaikan kelas. Ya, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.